kita berkumpul di acara kita kegiatan Dana Mantarus bersama bagian pengadaan barang jasa. Dana Mantarus singkatan dari Kementerian Pengadaan Barang dan Jasa Santai Tapi Serius, dengan tema tahun ini yang perdana kita lakukan yaitu pentingnya rencana umum pengadaan atau RUP dalam pengadaan barang dan jasa. Oke, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya acara dimulai, nanti akan dimoderatori oleh Pak Badar. Ulun bepanten dulu. Diajak olahraga 1000 langkah, cakep lah. Dibawa lari, kadapun kalah, supaya acara bertambah berkah. Kita buka acara dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung acara kepada Pak Badar, karena konsep dari Dana Mantarus ini adalah ringan ya. Jadi kita akan mendengarkan obrolan. Kepada Pak Badar, kami persilahkan untuk menjadi moderator sekaligus pengarah acara kegiatan hari ini. Untuk waktu dan tempat kami sediakan Pak Badar. Cek kita. Jangan disambat moderator, gin host. Jadi keren juga. Oke deh, host tampan. Silakan Pak Badar. Oke. Terima kasih Umi, Bu Mahrita yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi host katanya acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai acara ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Alhamdulillah, puji syukur tidak kita hentikan, tidak hentinya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama di sini untuk berdiskusi dalam Zoom meeting terkait dengan PBJ, khususnya RUP. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita yang tergabung dalam Zoom meeting ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama yang kami hormati Bu Ayu selaku Kepala BPBJ di Setda Tanah Laut, kemudian Bu Mutiara sebagai narasumber kita pada pagi hari ini, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami berterima kasih kepada Bapak Ibu berkenan hadir pada acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas terkait dengan seberapa pentingnya RUP, Rencana Umum Pengadaan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap perencanaan perlu direncanakan, kemudian diinput ke sirup dan selanjutnya diumumkan. Namun sejauh mana urgensinya semua hal tersebut kita lakukan. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, nanti insya Allah akan disampaikan secara gamblang oleh narasumber kita. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu yang ditunjuk sebagai host diskusi kita pada pagi ini. Maka nama saya adalah Badarudin, adalah pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa ahli pertama di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Selanjutnya yang akan menjadi narasumber kita adalah Bu Mutiara Ramadhani. Beliau adalah salah satu pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa ahli muda di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Beliau masih muda, energik, dan parasnya cuma sayang bagi para jomblo statusnya sudah bersuami. Selain dari narasumber yang saya perkenalkan, hadir pula pada Zoom meeting kita pada kali ini adalah Bu Ayu sebagai Kabak PBJ, kemudian Pak Yulis Heri, Kasubag PBJ, yang dari mereka berdua kita bisa minta pendapatnya, dan yang tidak asing bagi admin RUP, karena beliau adalah praktisi pelatihan RUP se-Kabupaten Tanah Laut. Beliau adalah Saudara Dodo, insya Allah hadir pada hari ini juga ya. Nah, nanti
Kalau ada diskusi bersifat praktis, maka bisa kita tanyakan kepada beliau. Kami mengharapkan kepada Bapak Ibu yang tergabung dalam Zoom meeting hari ini untuk lebih aktif berdiskusi sesuai dengan nama acara kita dan Damantarus, Bapandiran Pengadaan Barang Jasa, santai tapi serius. Maka kita bikin suasana santai tapi serius. Boleh belolocok sedikit tapi tetap fokus. Mari yang materi yang disampaikan bisa kedengaran. Materi yang disampaikan hanya sebagai trigger bagi Bapak Ibu sekalian. Nanti apabila ingin mengajukan pertanyaan atau pendapatnya bisa menyampaikan lewat chat atau bertanya langsung kepada narasumber atau peserta lainnya. Yang penting tertib, tetap berhubungan dengan materi pembahasan. Untuk daftar hadir pertemuan ini nanti disampaikan oleh admin, tolong pada admin untuk menyampaikannya melalui link di chat kita. Kemudian materi yang disampaikan maksimal itu sekitar 15 menit. Selanjutnya kita isi dengan diskusi. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan sebagai pengantar dan selanjutnya kami persilahkan kepada Bu Mutiara untuk menyampaikan materinya. Silahkan Bu. Cek sound. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi dengan Bapak Ibu, sahabat semua dan para pelaku pengadaan setanah laut. Ini perdana nih. Miring kemana maksudnya? Ulun 2 nih, 1 laptop, satu HP. Miring ya HP-nya ya. Gimana caranya ya? Nah, sudah. Ya oke. Abi ada di situ nggak Abi? Minjem wadah buat HP dong. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kita bahasannya ringan tapi santai, tapi serius juga sih. Sebenarnya judulnya ini seharusnya sudah dari awal kita di bulan Januari. Jadi pasti Bapak Ibu semua juga udah tahu, udah melaksanakan RUP juga ya. Dan penting banget sebenarnya RUP ini dalam implementasi perencanaan pengadaan barang jasa. Nah, perencanaan ini sendiri merupakan langkah awal dari proses pengadaan, di mana akan menentukan sorry ada yang come in. Perencanaan pengadaan merupakan langkah awal dari proses pengadaan. Jadi ini nanti akan menentukan langkah apa dalam pengadaan. Kemudian perencanaan yang akurat dilakukan ini dalam waktu yang cukup ya lumayan ya, untuk jadi hal yang sangat penting agar terhindar dari kesalahan-kesalahan yang selanjutnya gitu. Sehingga nanti dikhawatirkan ketika terjadi kesalahan dalam perencanaan itu bertentangan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Oke, boleh di next slide-nya untuk pembukaannya. Pelaku pengadaan dalam tahap perencanaan ini ada 2, ada PA, ada PPK gitu ya, pelaku pengadaannya. Kemudian dalam menyusun perencanaan pengadaan, kita kan dari APBD nih, slide-nya boleh di next. Belum berubah. Ya, nah kita dari daerah berarti kita APBD. Yang dapat dimulai bersamaan dengan pembahasan rancangan Perda tentang APBD dengan DPRD. Oke, nah sudah. Kemudian untuk barang jasa yang ada nih kan, barang jasa yang pelaksanaan kontraknya dari awal. Nah nih kita di sini nih, di perencanaan pengadaan itu ada yang tanda merah itu ya. Nah Bapak Ibu bisa melihat kita sudah sedang berada di tahapan ini. Namun ada pengadaan yang memang ingin atau akan dilaksanakan
pada awal tahun. Nah, berarti perencanaannya tersebut yang pelaksanaan kontraknya harus dimulai pada awal tahun, maka perencanaan pengadaannya dapat dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKA. Kemudian penyusunan perencanaan ini apabila ada akibat perubahan strategi gitu ya, atau pencapaian target kinerja, maka bisa dilakukan pada tahun anggaran berjalan, artinya bisa direvisi gitu. Itu untuk waktu pelaksanaan. Nah, ini dari tahapan perencanaan ini kita masih akan melangkah ke depannya di tahun ini gitu ya. Selain perencanaan, nanti juga ada persiapan perencanaan, pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan, sampai kontrak dan serah terima. Nah, secara garis besarnya seperti itu, bisa di next. Nah, untuk perencanaan apa sih? Nah, perencanaan pengadaan itu proses perumusan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang jasa, cara pengadaan, jadwal, dan anggaran pengadaan barang jasa. Kemudian PA selaku penanggung jawab. Bentar ya, keluar tadi. PA selaku penanggung jawab kegiatan dalam penyusunan RKA yang di dalamnya terdapat pengadaan barang jasa. Ini harus mempertimbangkan hal-hal yang pertama, identifikasi kebutuhan. Nah, ini kan identifikasi kebutuhan. Apa aja yang dibutuhkan sesuai dengan rencana kerja. Kemudian penyusunan spesifikasi teknis KK sesuai kebutuhan. Ketersediaan barang jasa atau penyedia di pasar, ketersediaan barang jasa yang dibutuhkan dalam bentuk produk jasa dalam negeri, dan penyusunan RAB sesuai spek teknis atau KAK sebagai dasar pengusulan anggaran. Ketika sudah menyusun RKA, maka yang perlu dilibatkan para pihak dalam ekosistem pengadaan ini, pertama UKPBJ, termasuk pengelola pengadaan, barang jasa, ataupun personil lainnya. Kemudian APIP juga kita bisa libatkan gitu ya sejak awal perencanaan. Dalam penyusunan perencanaan pengadaan PA, KPA, dan PPK itu pertama perlu mempertimbangkan hasil monitoring evaluasi pada tahun sebelumnya, analisis pasar dan rekomendasi strategi pengadaan. Nah, nanti kita bahas sedikit salah satu strategi pengadaan, mungkin konsolidasi yang ribut pada saat menginput di dalam sirup. Oke, boleh di next. Materi nanti akan di-share ya, Ibu ya. Yang di slide ini hanya sekedar memudahkan. Oke. Dasar pelaksanaan ini, yang pertama Perpres 12 tahun 2021, dan sebenarnya masih ke peraturan sebelumnya yaitu Perpres 16, jadi masih berkaitan. Jadi Perpres 16 diubah ke Perpres 12 dan masih berlaku gitu. Tapi ada beberapa hal yang memang dirubah. Terima kasih banyak. Nah, kemudian dalam tentang pedoman perencanaan ini bisa dilihat ya. Jadi ada peraturan Perlem LKPP, peraturan lembaga LKPP nomor 11 tahun 2021. Nah, ini nanti bisa di-download materinya, bisa di JDIH LKPP maupun di JDIH-nya UKPBJ Kabupaten Tanah Laut. Peraturan ini nomor 11 tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian untuk juknisnya masih tetap mengacu kepada Keputusan Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi nomor 10 tahun 2019. Nah, di dalamnya ini ada tentang petunjuk teknis perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Oke, sampai sini ya. Terus, ntar saya ngepasin HP-nya. Dalam menyusun perencanaan pengadaan, PPK juga perlulah memperhatikan kira-kira ya mengalokasikan
sedikitnya 40% dari nilai anggaran belanja yang dikelola untuk penggunaan usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Nah, ini terutama nih yang lagi hot dan viral, kondang. Kondang yang dipakai Pak Badar itu, wah sekarang jadi estetik banget untuk dipakai ke kantor gitu. Jadi kayak makin kece gitu ya. Nah, dalam menyusun perencanaan juga PPK memperhatikan lagi kewajiban penggunaan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan rekayasa nasional. Jadi kita juga memperhatikan hal-hal gitu ya. Pelaksanaan di dalam perencanaan juga kita harus memikirkan pengadaan ini berkelanjutan. Maksudnya pengadaan barang jasa yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi salah satu bagian pengadaan yang berkelanjutan ini adalah pengadaan barang jasa yang ramah terhadap lingkungan hidup, yang memprioritaskan barang jasa yang labelnya ramah lingkungan gitu ya, ramah lingkungan hidup. Karena memang sekarang kita pemanasan globalnya luar biasa gitu ya. Nah, terutama di musim ini banyak sekali yang flu dan lain sebagainya. Ini itu salah satu bagian dari efek dampak global warming. Oke. Teknologi juga yang bisa untuk pengadaan berkelanjutan itu misalnya teknologi yang menerapkan prinsip pelestarian, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, kalau mau nyari nih daftar barang yang ada label ramah lingkungan itu bisa dicari di websitenya kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Jadi ada websitenya gitu ya di bidang itu, di lingkungan hidup dan kehutanan. Ayo, KPBJ. Kemudian ada pemanfaatan barang hasil penelitian dalam negeri. Nah itu tadi adalah hal-hal yang diperhatikan. Jadi hal-hal penting apa sih yang diperhatikan pada saat perencanaan. Untuk cara pengadaan sendiri, boleh di next slide-nya. Untuk cara pengadaan sendiri, PPK sudah tahu lah ya pasti apa sih selain lewat penyedia juga adalah swaklola. Nah, dan pemilihan cara pengadaan ini berdasarkan sumber penyedia, berdasarkan sumber penyedia barang jasa. Jadi kita lihat juga penyedia barang jasa yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Nah, itu yang gampangnya dilihat itu di sosialita. Nah, di sosialita. Sebenarnya slide-nya itu tulisannya tadi ada dokumen ya. Jadi di dalam dokumen perencanaan awal ini, dokumen perencanaan pengadaan barang jasa ini, itu harus terdokumentasi sampai akhirnya menjadi suatu dokumen yang ketika dicari gitu ya, diperlukan, misalnya ada pemeriksaan gitu, udah ada gitu bendanya, udah ada arsipnya. Jadi penting sekali kita untuk arsipkan, terutama RUP setelah diumumkan itu perlu di print dan ditandatangani, walaupun seharusnya paperless ya, bisa di scan setelah itu. Paperless artinya kita menggunakan file-file yang soft file gitu. Nah, dalam pengumuman RUP, oke, bisa di next. Dalam pengumuman RUP, informasi yang paling minimal itu ya, next lagi. Nah, ini tadi udah dibahas nih, kita kan karena pemerintah daerah. Nah, untuk pengumuman RUP ya, RUP ini minimal banget ada nama, alamat PA-KPA, paket pengadaannya apa, cara pengadaannya, uraian singkat, volume, nilai paket, lokasi, sumber dana, sampai waktu pemanfaatan barang jasa. Kayaknya kalau untuk next ya, slide-nya. Kayaknya untuk kita di Kabupaten Tanah Laut sendiri, kita udah melaksanakan nih sampai pendampingan untuk pencatatan dan input sirup gitu. Dan masing-masing SKPD di Kabupaten Tanah Laut kita mendapatkan surat tugas atau surat SK gitu ya, surat tugas untuk menjadi PIC masing-masing. Jadi jika ada hal-hal yang membingungkan atau ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan, bisa bertanya ke PIC RUP masing-masing ataupun langsung datang ke UKPBJ Kabupaten Tanah Laut. Di sini selalu terbuka pintunya, nggak pernah ditutup. Soalnya kalau ditutup nanti nggak ada yang bisa masuk.
Nah, dalam penetapan RUP dan teknis pengisian RUP, PAKPA menetapkan dan mengumumkan RUP melalui aplikasi Sirup. Nah, jadi setelah disusun, diumumkan di Sirup, pengumuman paling lambat untuk RUP di Kabupaten Tanah Laut sesuai surat edaran atau apa gitu ya. UP tidak bisa cair kecuali RUP sudah diumumkan di 31 Januari 2022. Nah, sepertinya udah di Tanah Laut udah 100% nih. Tapi aturan di dalam LKPP-nya sendiri di Perlem tadi itu sebenarnya 31 Maret pada tahun anggaran berjalan. Nah, tapi kami mengantisipasi, jadi kita mengantisipasi untuk hal-hal yang sebenarnya misalnya ada perubahan revisi atau lain sebagainya, atau ada kendala dalam input Sirup, jadi kita mengambilnya di akhir Januari sudah harus diumumkan semua. Nah, ketika ada perubahan strategi nih misalnya ya, dalam mencapai target kinerja atau perubahan anggaran, jadi kita langsung aja berdasarkan perubahan di DPA. Nah, pengaturannya ini bisa ditetapkan nanti. Lagi ada, tunggu aja Bapak Ibu, kejutan oleh KBBJ. Wah, karena ini dandamannya perdana ya, saya rada-rada gugup-gugup gimana gitu di dalam ruangan sini sendirian. Tadi kan ada yang nemenin gitu. Oke. Next slide-nya dong. Nah, sudah, thank you. Jangan balik lagi kalau begitu. Untuk perubahan RUP, ya. Pertama, jika Bapak Ibu ingin merubah RUP, perubahan RUP dapat dilakukan jika terjadi perubahan perencanaan. Misalnya, gara-gara beda strategi pencapaian target kinerja, atau beda anggarannya, kemudian ada perubahan paket, nilai paket, cara pengadaan misalnya dari awalnya, ini kami mau tender, ternyata pengadaan langsung. Ini mau pengadaan langsung, ternyata penunjukan langsung. Nah, itu harus dibedakan strategi-strateginya. Atau jangan-jangan, ini mau dikonsolidasi nih, paket pengadaan langsung yang ada beberapa ini menjadi tender. Nah, bisa juga seperti itu. Kemudian untuk perubahan RUP juga bisa terjadi ketika ada waktu pemanfaatan, waktu dalam hal penjadwalan gitu. Nah, perubahan perencanaan ini sebenarnya bisa diubah pertama ketika kita ada review bersama UKPBJ atau PPK mengkaji ulang di SKPD-nya gitu ya. PPK mengkaji ulang. Jadi dengan pengadaan yang baik, maka ketika menginginkan pengadaan yang baik, maka perencanaan kebutuhan itu juga harus dimulai dengan perencanaan yang bagus gitu ya kan. Misalnya seperti pemilihan alternatif yang bagus, perlu apa, strategi apa yang terbaik dari macam-macam nih strateginya. Bisa aja berbeda ketika di satu SKPD menggunakan strategi ini, di tempat lain bukan pengadaan langsung, mungkin tender atau dan lain halnya gitu ya, sehingga pengadaan itu tidak mutlak satu prosedur tunggal. Artinya jadi walaupun nih misal beda-beda gitu, jadi pelaksanaan pengadaan itu nggak perlu takut disalahkan apabila menggunakan strategi yang berbeda, karena ini sesuai kondisi serta situasi maupun perencanaan dan identifikasi kebutuhan, ataupun ketika terjadi pada saat review. Itu sesuai situasi pada saat itu dan sesuai kondisi di SKPD-nya masing-masing. Nah, pokoknya karena RUP ini penting untuk diumumkan, maka implementasi strategi pengadaan ini harus diwujudkan ke dalam rencana umum pengadaan barang jasa dan diinput di dalam sirup namanya ya. Tapi bukan sirup marjan, ini sirup, beneran sirup di dalam sirup LKPP. Oke, saya mau ngasih kalimat penutup deh. Di kalimat penutupnya, ini udah slide terakhir ya. Nggak apa-apa di slide thank you. Oke, nih kalimat closing-nya. Sebenarnya di Al-Quran sendiri ada di dalam surah Al-Hasyr ayat 18.
Jadi kata Allah itu kita hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuat untuk esok, untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Artinya dalam pengadaan barang jasa ini tidak hanya kita Al-Quran ini tidak hanya memperhatikan masalah akhirat gitu ya, artinya juga ada teori perencanaan di dalamnya yang berkaitan dengan perencanaan di dunia maupun di akhirat. Dalam pengadaan barang jasa pun ada perencanaan dan ada juga tahapan pertanggungjawaban. Jadi pengadaan ini kalau kita niatkan untuk ibadah, insya Allah bernilai pahala. Nah, mudah-mudahan perencanaan kita semakin baik sehingga pelaksanaan semakin mudah, sampai pertanggungjawaban dalam pengadaan barang jasa ini juga berkah gitu ya, karena kan nggak hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat. Nah, oke, sekian dulu dari saya kembalikan dulu kepada Pak Badar. Oke, terima kasih Bu Mutiara sudah menyampaikan. Suaranya pelan ya. Suaranya pelan ya? Saya izin pakai. Pak, jelas. Jelas, oke. Nah, sebagaimana yang kita sampaikan di awal tadi, acara kita ini konsepnya adalah bepanderan, ya kan? Bepanderan ini santai tapi serius. Yang namanya bepanderan itu bisa dari segala arah, misalnya dari arah utara, selatan, timur, barat, tenggara, barat laut, dan segalanya. Artinya semua orang ini bisa aja menyampaikan pertanyaan, baik itu kepada narasumber ataupun kepada pihak lainnya gitu, atau dilempar ke forum kita pada kali ini. Dan yang akan memberikan tanggapan pun bisa saja tidak harus dari narasumber kita, bisa saja ya siap-siap misalnya Bu Ayu kita tembak gitu ya, kemudian Pak Yulis ataupun Pak Ove atau Dodo, itu mereka yang kita anggap expert pada UKPBJ Kabupaten Tanah Laut. Maaf ya, saya buka. Ibuhan kami. Badar, jangan ditembak, kita udah ada yang punya. Iya, Pian kalau Pian tembak ulun terima kayak apa? Pian sanggup lah. Jadi materi yang disampaikan tadi sebagai trigger bagi Bapak Ibu sekalian agar kita bisa hidup lagi ya diskusi kita pada kali ini, bepandaran kita pada kali ini. Di sini juga ada kata-kata santai. Kata-kata santai ini berarti kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian mau duduknya bagaimanapun boleh, hendak duduk biasa kah, berdangkak kah, atau gimana, kita silahkan. Kita tidak memberikan batasan. Atau misalnya sambil minum sekalian, boleh saja. Nah, tapi kita tetap harus fokus dan serius. Oke, kepada Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang ingin disampaikan, silahkan disampaikan atau ditanyakan. Silakan. Mungkin dimulai dari Bu Rita. Ada yang mau disampaikan, Bu? Mungkin bisa raise hand ya kawan-kawan. Jadi sambil ketakunan kenapa gerang kita tuh harus nge-input sirup gitu. Boleh aja kalau Pak Badar kalau mau takun-takun gitu lah. Boleh. Nah, itu kayak yang takunan Pian. Itu takunan Pian. Boleh. Mungkin sambil menunggu ada yang bertanya kenapa gerang kita tuh harus nge-input sirup. Apalagi dikejar-kejar nih oleh UKPBJ harus tanggal berapa? Februari. Tanggal 31 kita. Kemudian ya, 31 Maret 31 Januari. Iya, oleh LKPP. Kenapa sih Pak Badar kita harus input sirup tuh kenapa? Nah, itu mungkin bisa Bu Mutiara yang menjawabkannya. Iya benar. Kenapa tuh Mutiara harus input sirup? Wajib gitu ya? Ya, kenapa? Alasannya kita itu wajib menginput sirup. Pertama, karena sekarang sudah terintegrasi antara semua sistem
semua sistem di dalam LPSE ya. Jadi LPSE-nya tergabung juga RUP-nya, tergabung sampai ke LKPP maupun dan lain-lain, maka RUP ini kodenya, jadi kalau nggak diumumkan, itu nggak ada kode RUP. Nah, sedangkan kode RUP sangat dibutuhkan ketika kita ingin membuat paket di dalam sebuah SPSE. Seperti itu. Cakep, Boleh cakep. ditambahin gitu sama yang lain. Mungkin juga ya masalahnya Dan ini kita ingin durasinya. menerapkan. Halo? Mas Dalil bertanya dalil. Tadi Pak ada di slide Pak, silahkan baca di slide. Di slide itu ada peraturannya, nanti juga bisa di-download. Ada di Perlem, juga ada di Peraturan Keputusan Deputi LKPP, juga sepertinya mungkin kita punya surat edaran, cuman saya kurang tahu nih. Apakah ada? Boleh gitu? menambahkan sedikit lah. Boleh banget, Oke, banyak oke, aja juga. silakan. Boleh Bu. banget. Boleh banget. Maaf lah. Jadi RUP itu kayak ibarat pintu gerbang. Jadi kalau kita ingin memasuki sebuah ruangan, maka harus melalui pintu gerbang itu supaya menjadi legal. Jadi di dalam regulasi tadi tahun regulasinya otomatis Perpres 16 tahun 2018 dengan yang perubahannya Perpres 12 tahun 2021. Kemudian peraturan LKPP mengenai perencanaan pengadaan itu ada di peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021 mengenai perencanaan pengadaan. Nah, salah satu tahapan dari pengadaan barang jasa itu adalah perencanaan. Perencanaan itu hasil akhirnya adalah mengumumkan dan menetapkan RUP. Baru setelah itu proses pengadaannya berlanjut. Proses pengadaan berarti kan sampai ke pencairan. Jadi istilahnya kalau bubuhan kita kada mengumumkan RUP, maka kada sah gitu nah. Tahapan selanjutnya itu kada sah sebujurannya. Jadi sangat dikhawatirkan ketika ada pemeriksaan, ada apa, proses-proses pengadaan pemilihan penyedia buhan pian, hendak batu tukar ATK, batu tukar yang ngarannya makan minum, batu tukar yang lain-lainnya, yang itu sebujurnya termasuk dari pengadaan barang jasa, menjadi sesuatu yang kada pas khawatirnya karena buhan pian saat pemeriksaan semakin kesini kan pemeriksa semakin intensif tuh. Ini BPK juga sudah mulai hadir dan sering diskusi. Khawatirnya nota pian manukar makan minum di Januari ternyata di tanggal misalnya nih di tanggal 20 Januari ternyata buhan pian belum mengumumkan tersebut, itu bisa aja dianggap buhannya kada pas gitu kan, karena ada tahapan yang terlewati. Itu Pang. Jadi kenapa wajib? Karena ya tadi RUP itu salah satu adalah produk akhir dari perencanaan yang memang harus dilakukan itu. Oh, ya. Mungkin Ayu. Bu sebagai tambahan mungkin untuk memenuhi tujuan asas transparansi ya Bu ya. Ya, betul. Akuntabilitas betul, transparansi, akuntabilitas ya juga. Iya. Jadi supaya ibaratnya tuh orang-orang di luar atau para pengusaha itu mereka ngelihat oh ternyata di Tanah Laut itu nanti mau ada kegiatan ini, jadi membuka peluang usaha itu juga ya Bu, supaya terbaca oleh orang umum. Jadi makanya akuntabilitas dan transparansi itu ya. Jadi tidak hanya pas hendak tender, hendak pengadaan langsung, itu tidak cuma sekedar itu. Jadi kita ada semua apa hendak yang diswakelola itu seperti apa, bahkan pengadaan yang dikecualikan pun kayak buhan pian nukar BBM, bayar listrik dan lain sebagainya itu masukkan ke dalam RUP. Tapi jelas bahwa ini dikecualikan. Nah, itu. Ya tadi sebujurnya kayak yang disampaikan tadi ke Sahril bahwa transparansi semuanya terbuka gitu. Iya. Bukan kayaknya terbuka, Mas Yulis mau menambahkan tadi ya? Ya, izin. Silakan. Didengar. Tes sudah terdengar Mas, terdengar kok. Dengar. Kalau menurut aturannya, jadi kan sudah jelas ini tersurat di dalam Perpres 16. Khususnya di pasal 69 itu kan ada ayat 1 itu, penyelenggaraan pengadaan barang jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE dan sistem pendukung. Nah, jadi kalau dari regulasi sendiri sudah
bahasanya di sini kalau saya menyimpulkannya wajib. Pengadaan dilaksanakan menggunakan sistem informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara elektronik dan sistem penghitungan. Nah, di sini RUP adalah sistem dukungnya. Karena semua pelanggan Suaranya putus-putus, Pak. Iya, dan rada pelan, Pak. Jadi kurang. Ya, ini pakai HP jadinya nggak begitu anu sih. Oh, oke, siap, Pak. Nggak bisa. Jadi Ya. Mungkin kalau boleh saya simpulkan yang disampaikan Pak Yulis itu, ini RUP ini adalah bagian dari proses pengadaan yang dilakukan secara elektronik gitu ya, dan Ya. diwajibkan, makanya itu harus dilaksanakan. Kira-kira demikian, Bu Mutiara. Wah, mantap. Saya senang sekali berdiskusi. Silakan Pak Badar, itu ada yang right hand itu? Ada yang rasain, silakan. Gimana ini? Apakah ingin bertanya langsung dari UPT? Silakan Dan kalau ada yang mau bertanya langsung silakan. Kita anggap Kami saja persilahkan. pembicaraan biasa. Juga biar kita bisa tahu nih siapa yang bertanya gitu. Jadi kita bisa ngobrol, lihat wajahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dona, silakan Ya. Ibu Dona. Perkenalkan Ibu Dona dari UPT LF DPR KPLH. Di sini Ya, saya ya. mau menanyakan, mungkin untuk narasumber ya, atau siapapun lah yang bisa menjawab. Jadi gini, kalau dalam satu rekening kami ada pembelian alat lab 2 macam. Yang satunya di bawah 50 juta, yang satunya di atas 100 juta, tetapi dalam satu rekening. Untuk alat yang satu yang di bawah 50 juta itu kami perlu cepat dan ini alatnya ready, 1 minggu selesai. Ya, nah yang satunya itu inden dulu 4 bulan. Kami memerlukan alat yang satu dulu ini. Apakah boleh pembelian yang satu ini sekitar 40 jutaan itu bisa pembelian langsung dulu pakai kwitansi atau harus satu kontrak dengan alat yang satunya karena ini dalam satu rekening? Seperti itu, Bu. Terima kasih. Kalau boleh dikasih informasi, Bu, terkait dengan nilai gabungannya berapa, Bu? Nilai gabungannya 152 juta. Oke, silahkan Pak Yulis kalau ada mau tanggapan Pak Yulis. Kenapa jadi Mas Yulis duluan? Kan Mutiara. Kan saya bebas menembak, Bu. Nanti diterima Ada Pak Mas bapaknya, Yulis loh. iya, terima aja. Karena diterima Mas Yulis karena susah lagi. Kita bahaya. Tembak-tembakan ini ya, asik banget ini ya. Jadi Sudah ada yang punya. Monggo Mas Yulis, monggo. 10 juta masih ini ya, masih pengadaan langsung kan ya Pak Badar ya? Iya, betul. Nah, saya pengen Pak Badar dong yang jawabin. Izin di tempat Pak Badar sama Tiara suara Mas Yulis kedengeran nggak? Enggak kedengeran. Oh. Ya Tapi benar. suara Ulun kedengeran ya? Sangat terdengar dengan jelas. Kedengeran. Ya. Berarti Bu Mahrita yang menjawab ya? Nah, Nih. Jangan punya laki. Keren. Kata Mas Yulis diwakilin sama Pak Badar. Apa namanya mau ikut apa? Pak Badar, monggo Pak Badar. Katanya Mas Yulis dibantu Wah, ini atau yang Mas Yulis? meminta ini, oke. Saya coba berpendapat ya. Sini. Bentar, Mas Yulis duduk di kursi saya. Oke, ya. ini acara paling luar biasa di UKPPJ. Karena Pak Badar nembak Mas Yulis. Pak Ope siap-siap ya. Iya, lu kan mau menerima Pak. Mendingan tembak. pasti punya rompi anti peluru. Tes. Ya, Mas. Kedengaran Pak, kedengaran. Siap, bisa di- Silakan Mas Yulis. Oke. Jadi itu tadi kalau sudah ditanyakan sama Pak Badar bahwa kalau digabungkan paket pengadaan tersebut besarannya tidak sampai 200 juta. Jadi kalau idealnya memang itu proses dilakukan secara pengadaan langsung. Cuman
kembali lagi pengadaan itu perlu strategi. Jadi ketika ini kondisinya barang yang akan diadakan istilahnya pasarnya berbeda, ya memang istilahnya pasarnya berbeda. Ketika memang barang yang satu ternyata belinya di tempat lain, barang yang satunya belinya di lainnya lagi, biarpun itu dalam satu anggaran yang sama, ya mau nggak mau ya dipisah gitu. Kalau memang pengadaannya tadi yang 1 sampai 40 juta, berarti itu pengadaannya melalui belanja langsung. Nah, cuman ketika belanja langsung tadi, contoh nih, misalkan belanja langsung ternyata pakai e-katalog, atau mungkin yang satunya nanti akan diikat kontrak dengan SPK pengadaan langsung. Berarti kalian harus menyeting strateginya, di RUP pun harus sudah diumumkan terpisah. Biar bisa ditarik ketika mereka memproses pengadaan tersebut melalui sistem elektronik. Misalkan satunya pakai EPL, yang satunya pakai e-katalog, e-purchasing. Nah, itu otomatis berarti waktu pengumuman RUP-nya pun sudah harus dipisah. Gimana Ibu Dona bisa? Oke, siapa? Jelas. Oke, sudah jelas Bu. Oke, jelas. Atau mungkin Bu Ayu mau nambahin lagi? Silakan Bu Ayu. Mana ini Bu Ayunya hilang nih? Kenapa Pak Ulun tadi keluar dulu apa? Oh iya kah. Apa? Tadi Pak Yulis minta pian untuk melanjutkan Bu Apa? terkait menanggapi pengadaan. Oh, yang tadi itu simpel aja. Di RUP-nya tetap aja pengadaan langsung, realisasinya karena dia masih 150 juta tidak wajib tender, silahkan di pengadaannya atau pemilihannya berdasarkan ini aja keperluan. Oh iya. Ya, pada Bapak, karena kada wajib tender. Jadi yang gini, memecah paket itu dilarang kalau menghindari tender. Itu kata kuncinya, menghindari tender. Jadi tidak harus tender, silahkan disesuaikan dengan keperluan yang ada. Ya, terima kasih Bu Ayu. Sama-sama. Terima kasih Pak Yulin. Oke, terima kasih semuanya. Jadi mungkin sebagai sebagai tambahan saja ya nanti terkait dengan dengan proses pelaksanaannya itu kan nilainya 40 sama sekitar 100-an ya, 120-an ya berarti 150 sekian. Mungkin Bu Dona gitu bisa nanti kalau dipisah, strateginya dipisah, yang 40 juta itu bisa menggunakan kwitansi saja nanti. Apabila itu dipisah pengadaannya. Lewat sosialita mau bisa. Udah dipisah. Ya, bentuk kontraknya itu bisa kwitansi dan salah satunya lagi yang di atas 50 juta itu nanti bisa dalam bentuk SPK. Atau kalau strateginya nanti digabung menjadi kedua-duanya dalam satu kontrak gitu ya satu SPK bisa. Jadi sebagaimana yang disebutkan oleh Bu Ayu tadi, selama itu tidak merubah metode pengadaan, pemilihan penyedianya gitu ya, itu tidak mengapa, karena ini pengadaan langsung dipecah digabung pun tetap pengadaan langsung, jadi tidak mempengaruhi cara pengadaannya. Mungkin walaupun satu distributor ya Pak ya. Satu distributor, iya Bu. Ya, oke, kalau siap. satu distributor saja mungkin satu SPK saja sudah mencukupi. Tetapi ini Pak, yang satunya ready, yang satu 4 bulan. Nanti nunggu 4 bulan kami. Yang satu perlu nanti cepat. Bisa saja di dalam bentuk Aplikasi SPK ya, Pak, ya? atau misalnya surat perjanjian yang mana strateginya perintah pengirimannya yang diatur. Betul, kata Pak Badar. Jadi kayak gini, berkontraknya atau ber-SPK-nya tetap sesuai dengan inden itu tersebut, berapa bulannya. Tapi nanti pengiriman yang pertama kapan dibayarkan. Kemudian yang selanjutnya nanti dibayarkan setelah barang yang berikutnya juga datang. Itu juga bisa seperti itu.
Jadi progres pembayarannya disesuaikan dengan tahapan pencapaian outputnya ya Bu ya. Mm-mm. Oh, siap. Oke. Terima kasih. Enggak, sama-sama. Sami-sami. Sami-sami. Oke, kepada Bapak Ibu sekalian yang mau ada yang disampaikan gitu, Ya. silahkan disampaikan pada forum ini. Ya. Mungkin Umi sudah memasak kah? Sudah lagi dikerjain. siapa yang ngerjain Bu? Ngerjain itu masak nasi suruh kayu. Oke. Artinya tuh anak memasakkan. Ayo kawan-kawan dari SKPD yang lain ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini ya, seri hari ini terkait pentingnya RUP dalam pengadaan barang jasa. Jadi saya ada lagi Nanti tuh pertanyaan. ada yang tadi, nanya tapi- nanti saya yang nanya nanti kasihan Bu Mutiara. Oh gitu. Gimana dong? Ada yang jawab. Bukan nggak bisa menjawab gitu loh. Oh siap. Ini macam-macamnya udah dari tadi Pak Sahriul mencatat di chat katanya kalau Bahari itu ada istilah pengumuman paket, jadi yang ditempel di papan pengumuman resmi. Kalau sekarang katanya Iya disirup. betul. Itu ya Bapak Badar ya? Iya, cuman sekarang pengumuman juga cuman didigitalkan gitu ya. Ya, Secara iya, elektronik iya. sekarang gitu. Iya. Iya. Dan lebih itu sih, lebih detail. Kalau dulu kan mungkin yang Agak beda ditenderkan atau dikit. dilelang. Agak beda dikit. Kalau dulu hanya diumumkannya paketan-paketan yang mau Ya, ditenderkan. kalau RUP betul. semuanya. Kalau Ya. Dan mungkin penyebaran informasinya dengan cara digital atau elektronik semacam sekarang ini mungkin bisa lebih luas jangkauannya gitu ya terkait dengan pengumumannya Iya, lebih transparan ke seluruhnya, seluruh sampai ke Indonesia. orang luar negeri juga bisa lihat Oh gitu iya, ya. orang luar Benar. negeri banyak juga bisa lihat, terutama yang perguruan-perguruan luar negeri tuh, Iya, yang swasta. Iya betul. Oh di chat. Oh iya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Anissa, DPRK LH. Pertanyaannya, apa saja kelengkapan untuk SPJ belanja modal pengadaan langsung? Apa saja kelengkapan untuk SPJ belanja modal pengadaan langsung? Pengadaan langsung ini yang di... Berarti dari RUP langsung mencet SPJ nih yang ditanya nih. Oh iya nih, mungkin berarti belanja modal dan pengadaan langsung berarti yang di bawah 200 juta. Di bawah 200 juta kan? Pengadaan langsung. ya, Laptop itu besok silakan Bu. ini apa ya? Suara bocor yang mana Ada nih? suara Bu Eli tadi. Oke. Oh silakan Bu, silakan dijawab Bu. Bu Ayu. Tolong ini SPJ berarti sudah di hilir ya, di ujung. Kalau SPJ itu berarti sudah di ujung. Jadi sedangkan perencanaan ini di hulu, di awal. Sebujurannya beda bahasan tapi kita coba jawab karena kalau SPJ itu sebetulnya memang bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Jadi bubuhan kita harus kita pahami dulu lah. Pengadaan barang jasa ini adalah kegiatan yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Tanpa ada keuangan, maka pengadaan itu kereda. Intinya itu dulu. Kemudian kita mengenal yang namanya pencairan yang namanya kode rekening itu ada belanja barang jasa, ada belanja modal. Ya loh. Nah, kemudian kemudian kita di dalam keuangan itu mengenal yang namanya ganti uang, uang persediaan sama LS. Nah, ini Ulun kada tahu nih yang apa yang dimaksud dengan oleh Mbak Anissa tadi itu apakah berkaitan dengan GU atau LS. Jadi kalau SPJ itu sebujurannya bukan berkaitan dengan belanja barang jasa atau belanja modalnya, tapi berkaitan dengan GU
dengan GU atau dengan LS-nya. Kalau GU Metode mungkin pembayarannya karena ya. itu kalau GU itu kan berarti duit sudah ada di bendahara. Bendahara tinggal mentransferkan, membayarkan gitu kan. Kalau SPJ-nya, nah kalau berkaitan dengan SPJ, maka di dalam pengadaan barang jasa, pengadaan langsung, ingat pengadaan langsung, ketika sampai untuk barang, untuk sampai 10 juta, itu bukti kontrak, ini saya ulun bentuk kontrak itu adalah nota. Atau nota atau misalnya bukti pembelian yang lainnya. Kalau sampai 50 juta maka bentuk kontraknya ini kalimat ulun tegaskan sekali lagi, bentuk kontrak itu adalah kwitansi. Bentuk kontrak kwitansi. Kalau GU mungkin buhan pian sangat gampang banar me-SPJ-kan. Ulun mengasumsikan bahwa yang pian tanyakan ini adalah yang berkaitan dengan LS. Kalau bujur atau salah nih, ulun apakah bujur lah yang ulun sampaikan ini, apakah berkaitan dengan LS, terus dan nilainya mungkin kalau LS nilainya sampai dengan 200 juta pengadaan langsung itu SPK, buhan pian gampang. Maka buhan pian akan disuruh mengisi yang namanya ringkasan kontrak, ada tulisanlah kata-katanya ringkasan kontrak di sana. Itu kadang-kadang yang menjadi kegelisahan bebuhan di keuangan, terutama di kantor verifikator. Nah, ini berarti harus berupa kontrak lah, berarti harus SPJ, SPK lah. Lihat, tadi awal ulun berkata, ketika pengadaan langsung sampai 50 juta, bentuk kontrak adalah kwitansi. Berarti sebetulnya walaupun itu adalah belanja modal dengan LS, ada ringkasan kontrak, maka silahkan isi nomor kontrak di sana dengan nomor kwitansi. Dengan nomor kwitansi yang menjadi bentuk kontrak di dalam pembelian tersebut. Nah, itu yang SPJ yang ingin ulun sampaikan. Apakah seperti itu yang dimaksudnya Mbak Anissa? Nah, itu aja Pak Badar. Nggih, Mbak Anissa boleh diklarifikasi. Terima kasih. Sepertinya sudah menjawab sih. Kadang kami kebingungan kadang ada yang minta cap belakang itu, Pak. Cap apa namanya? Cap stempel. Ya. Stempel? Stempel. Apakah perlu itu juga? Di mana stempelnya, di mana Di diminta? belakang kwitansi. Oh, siap. Kwitansi itu kan sebujur, ini kwitansi ada dua lah. Kwitansi kita pembelian dengan kwitansi kantor berbeda. Kwitansi dinas. Kwitansi dinas. Nah, kalau kwitansi dinas sebetulnya kada perlu. Karena gini, kita bedakan. Bentuk kontrak yang kwitansi yang ulun sambat di awal itu adalah dari si penyedia kepada PPK-nya, kepada PA kan. Nah, kemudian dengan adanya bentuk kontrak itu maka akan di SPJ-kan SPJ keuangan. Nah, di SPJ keuangan itu sebujurannya langsung aja sih. Tetapi makanya nih lihat lagi di pengelolaan keuangan ini agak berbeda. Ulun kada berani nyebut banyak karena di pengelolaan keuangan kan kita melihat di Permendagri 77 tuh. Nah, kalau yang di Perpresnya sebujurannya di kwitansi biasa itu stempel di depan kwitansi aja. Tapi kalau yang kwitansi dinas, lihat kalau ulun kada keliru di regulasi sih kayaknya tidak ada lah. Tapi mungkin ada yang bisa menambahkan atau kayak apa, karena kami kada wani juga tuh di luar kewenangannya PBJ karena berkaitan dengan pencairan. Ya, terima kasih Bu Ayu. Ya, siap. Oke, terima kasih Bu Anissa atas partisipasinya. Kemudian kalau teman yang lain lagi atau rekan-rekan yang lain gitu yang ada yang mau menanyakan Pak Badar, Pak Badar. Gih? Pak Badar, Ya. tadi Siap. sepertinya Ibu Azani. Bentar. Azani Fikri tadi dia buka mikrofon gitu kali mau bertanya atau bagaimana? Ibu Azani Fikri? Ya, maaf, Ibu Azani Fikri mau ada yang ditanyakan atau menyampaikan sesuatu? Atau kepencet doang? Sekarang doang. Sudah kita unmute. Jadi kita mute tapi di unmute lagi, kali mau bertanya gitu kami persilahkan, atau mungkin sambil nunggu berarti monggo dibacakan Tiara. Ini di chat ada yang bertanya ya? Ya, ini ada pertanyaan.
Dari Rosyadi Dispora. Wah, ini bos. Wah, ini Apakah berat ini. boleh pekerjaan fisik atau konstruksi yang rekeningnya belanja modal, pekerjaannya sederhana, bisa dikerjakan melalui swakelola tanpa harus SPK? Ini boleh bingung sekarang, kena tak anu pulang. Inggih pian anak betakun Kak. Masuk ini. Oke. Sama siapa? Tiara ngomong. Ini mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Yulis ini. Karena ini ada kaitan konstruksi ini. Bisa dikerjakan melalui swakelola. Tadi ya rambut ya gitu ya. Otomatis anu seorang terbulik seorang pergi betul cek gak ketemu lah. Ibu seorang Pak Bapak Azani suaranya keluar lagi. Suaranya masih. Ada yang perlu saya takutkan. Ada. Siap. Silakan Pak. Atau terkait dengan pertanyaan Pak Ros tadi, kalau belum ada yang ditanyakan, bisa mungkin Pak Yulis atau Bu Ayu bisa memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut. Apakah boleh pekerjaan fisik atau konstruksi yang rekeningnya belanja modal, yang pekerjaannya sederhana bisa dikerjakan melalui swakelola tanpa harus SPK? Gimana nih kira-kira? Ini udah di luar dari konteks bahasan kita gitu ya. Swakelola gimana nih maksudnya nih? Penyedia dalam swakelola kah? Atau jangan-jangan yang mengerjakan staf-staf honorer gitu ngechat? Tanpa harus SPK, kalau konstruksi tetap SPK. Berapapun nilainya. Ini untuk mengklarifikasi hal ini, Pak Rosyadi bisa nggak ngomong langsung ya? Nah, betul. Sengaja banget nggak dibuka nih kamera. Pak Rosyadi. Pak Rosyadi. Nggak apa-apa, ketampanannya nggak diliatin tuh nggak apa-apa. Nah, harus jelas suaranya. Pengadaan barang itu tidak. Betul Bu, betul. Pengadaan barang jasa itu tidak bisa dinilai satu dengan yang lain itu sama. Jadi kita harus lihat kondisi yang berbeda, kondisinya seperti apa, maka akan bisa perlakuan seperti apa. Nah, itu perlu penjelasan lah. Jadi karena kalau kita bahasakan pengadaan barang jasa itu sebenarnya kegiatan kita berstrategi bagaimana kita mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan kita dan kondisi lingkungan kita di mana kita melakukannya. Itu. Ini Pak Rosyadi katanya masih di mute katanya. Masih di mute. Ini yang bisa meng-unmute siapa ya? Maka sarjana komunikasi itu harap unmute. Mutiara. Tolong Mutiara. Jadi punya diri apa? Komunikasi apa komputer? Mana nih Rosyadi Eskom. Mana Pak Rosyadi. Ya, ini kan pekerjaannya nggak jelas nih, kerjaan apa ini? Apakah cuma sewa tukang kah? Keluar dulu, masuk pulang. Oh, jadi keluar. Ya, mungkin karena error gitu. Oh, iya. Error punya gigi. Tolong persepsinya diluruskan ya. Iya. Mana sih si Didi? Aku nggak dapet. Pak Badar. Pak Rosyadi masih unmuted. Mau bertanya kayaknya tuh Pak Badar tuh. Ada mana? Didinya tadi mana? Tahu. Masih unmute. Kalau unmute artinya tidak di mute, berarti bisa bicara seharusnya. Kalau unmute itu, kalau muted. Jangan kayak itunya harap bahasa Inggris. Oh iya gitu ya. Iya, ajak koordinator pendampingan bahasa Inggris. Oh iya benar di dinas itu ya pemuda olahraga. Oh ya mungkin sambil nunggu. Oke, kayak ini dah.
apa tadi Pak Badar pertanyaannya apakah boleh gitu? Ma- Apa Iya. jawaban ulun biasa Ah, apa tapi dulu, Pak? maaf sebelumnya Bu, maaf sebelumnya mau diumumkan sebentar. Ini kepada para peserta Absen. diharapkan mengisi absensi Ya. dengan link yang ada di chat. Tolong ya. Iya. Oke. Iya. Oke. Tolong diisi. Nah, untuk menanggapi Bu Ayu tadi, ini saya bacakan ulang ya Bu ya. Mm-mm. Apakah boleh pekerjaan fisik atau konstruksi yang rekeningnya belanja modal, yang pekerjaannya sederhana, bisa dikerjakan melalui swakelola tanpa harus Nah. SPK? Biasanya Oke. ulun jawab ya Pak awal mula. Suara Pak Badar putus-putus. Enggak, Oh gitu ya. kadang jelas-jelas dia udah ulun jelas suara Pak Badar. Biasanya ulun Ulun jawab jelas. kalau ada pertanyaan kayak itu ulun menjawabnya kayak apa biasanya? Kalau pertanyaan Apa, Bunda? apakah boleh, maka jawaban Mas awal Yulis pasti paling tahu Mas Yulis. Apa jawabannya Mas Yulis? Biasanya jawaban Bu Ayu itu apa gerang yang biasanya kada jawaban boleh? Bu Ayu Gasan? apa yang kada boleh gasan pian gitu. Pak Badar wah ini harat ih. Wah, luar biasa Oh. sih. Ada. Aku sudah mulai bisa. Badar. Nah, Nembak. jadi oke. Nyemek. Apa yang kada boleh geranggasan buhan pian itu. Tapi kita lihat, nah yang namanya pengadaan itu apa yang kada boleh gasan pian, tapi lihat swakelola. Kita kata-katanya adalah pertama swakelola dulu. Swakelola itu syarat-syarat swakelola apa? Itu ada dalam regulasi. Apa yang swakelola tipe 1, 2, 3, dan 4. Oke, dianggapnya tipe 1. Berarti kalau tipe 1 itu harus tupoksi. Tugas pokok fungsi buhan pian kada mengolah konstruksi ini. Tupoksinya dari SKPD buhan pian kada mau olah konstruksi ini kayak gitu loh. Nah, itu harus diinikan dulu. Oh, bisa aja Bu tupoksi. Oke, kalau itu dalam rangka pemeliharaan kantor, boleh. Kalau itu memang walaupun itu kayak pengecatan itu konstruksi, tetapi dalam rangka pemeliharaan kantor, itu tupoksi buhan pian. Silahkan kalau itu mau swakelola. Nah, tapi ketika itu konstruksi dianggap sederhana, mau olah garasi, mungkin bagi buhan pian yang biasa garasi, nah yakini lagi, ada kada SDM bubuhan pian yang memang itu tupoksi buhan pian kada. Nah, kalau memang bukan tupoksi, jangan dilakukan dulu, berarti itu tetap dengan penyidik. Kalau sederhana, iya itu sederhana, berarti bisa aja dengan perorangan. Nah, di sini lagi. Boleh dengan perorangan loh sekarang yang namanya pengadaan barang jasa tidak harus dengan badan usaha. Itu. Jadi dilihat dulu konteksnya seperti apa, sederhananya seperti apalah. Itu kayak mau olah pos satpam aja mungkin bagi sebagian orang itu sederhana, tapi itu kadakawa diswakelolakan. Kayak itu. Kepada Jadi, Pak Rosadi gimana kira-kira terhadap jawaban Bu Ayu? Bu, ya, tes kedengaran Halo? nggak? Sorry, Pak. Kedengaran. Cek. Aduh, nggak dari tadi. Silakan Pak Rosadi. Silakan suaranya pendamping bahasa Inggris unmute dan mute aja dibahas Pak Badar piannya aduh. Iya, dia takut disuruh bahasa Inggris, takut gitu. Sudah bisa berpandar kah? Didi. Pantun dulu. Kalau kada bisa berpandar, artinya silakan Pak Rosadi, silakan sampaikan. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Mungkin penjelasan dari Ibu Ayu tadi mungkin ada sedikit gambaran, Bu, tentang tugas tupoksi kami misalnya kan memelihara bangunan sarana olahraga. Misalnya kan kami ini Bu ada pekerjaan yang sederhana nih. Misalnya pengurukan lapangan voli misalnya kan sederhana nih Bu. Kemudian secara Poli di mana? Misalnya lapangan poli di lapangan poligor ataupun pengurukan lapangan takraw misalnya nih. Jadi situ kan pekerjaan cukup sederhana Bu, cuma pengurukan ataupun siring batas tanah atau pasir nih. Nah itu kan kebetulan misalnya di rekening kami itu masuk belanja modal Bu, bukan biaya pemeliharaan nih. Kalau pemeliharaan kan mungkin bisa. Kenapa masuk belanja modal itu memang karena inya sebagai penambah nilai aset dari
lapangan tersebut loh, fasilitas tersebut loh. Gitu. Iya, Bu. Iya, makanya apakah boleh kami laksanakan dengan swaklola, Bu? Tanpa Kalau harus SPK. Kalau Kan seperti itu saran Ulun jangan sih, Pak. Kerjanya Karena menurut Ulun karena pian sudah menaruhnya di belanja modal dan itu sebagai penambah nilai aset. Bukan pengurukan itu kan dilihat dulu lah dia itu menambah nilai aset atau mengembalikan fungsi dari aset tersebut. Itu agak berbeda juga. Itu lagi itu, Bu, cuma dalam hal pelaksanaannya aja, Bu. Pelaksanaannya maksud pian swakelola tuh maksudnya itu kan pian menukar jadi di situ kan nukar tanah pasir, nukar tanah uruk ataupun pasir. Kemudian harga tukangnya kami bayar sendiri, kemudian pengawasan dari kami sendiri. Nah, itu yang keliru. Berarti itu sebetulnya bukan tupoksi pian. Karena sumber daya manusia yang bekerjanya bukan berasal dari tempat pian sebelumnya. Kan? Ya, Bu. Atau begini, Bu, istilahnya, Bu, boleh saya ikut nimbrung? Silahkan. Ini udah pun pian sebujurnya Pak Badare, bukan pian yang nimbrung. Belum kan atas perintah pian. Jadi kayak gini, mungkin istilahnya bukan diswakelolakan, tapi Pak Rosyadi ini atau di SKPD-nya itu hanya membeli barang, membeli material. Kemudian terkait dalam hal pelaksanaannya itu nanti adalah melalui penyedia. Penyedianya apa? Penyedia barang, penyedia jasa untuk mengupahkan tukang untuk mengerjakannya. Sudah ada. Mungkin itu masalahnya di tempat dia sudah ada di anggaran DPA Pak Badar. Di DPA-nya itu sudah belanja modal. Bukan dari awal. Dari awal, oke. Yang seperti sampaikan Pak Badar, ulun bisa paham. Maka akan dipisah antara belanja material dengan belanja barang jasa tukangnya di dalam DPA anggarannya. Tapi kondisinya sekarang itu semuanya sudah ada di belanja modal. Bujurlah. Ya, Bu. Mungkin ada solusinya, Bu. Enggak, kalau ulun sudah kayak gitu ya sudah, karena sudah belanja modal include semuanya, ya udah berarti memang harus dengan penyedia. Pertama dengan penyedia, cuma nanti bingung, Bu nanti harus ada RAB, ada gambar. Ya gambar RAB misalnya gambar perlu ada kan gambar lapangannya seperti apa RAB, tetapi tidak harus ada konsultan, tidak harus ada konsultan. Tidak harus ada konsultan, tetapi memang untuk spek teknisnya, gambarnya itu tetap ada, tapi tidak harus konsultan. Artinya buhan pian yang di SKPD tersebut aja ya bisa menyiapkan itu silahkan. Tetapi untuk pekerjaannya sendiri yang seperti itu karena sudah belanja modal, ulun berpendapat artinya dengan penyedia aja gen sekalian gitu. Kalau boleh tahu Pak Rosyadi yang lebih jauh dalam hal penganggarannya itu bisa digambarkan mungkin sama Bu Ayu, apakah itu dalam satu paket gitu, dalam satu paket tersendiri, ataukah itu cat beli sendiri, kemudian atau misalnya pasir beli sendiri dan itu yang upahnya tersendiri itu terpisah gitu, mungkin bisa digambarkan Pak Rosyadi? Satu paket tersendiri, Pak. Misalnya satu paket pengurukan lapangan voli misalnya kan, cuma bunyinya kan belanja modal kan sudah. Dalam segi pelaksanaan mungkin sederhana nih, tanpa harus ada penyedia istilahnya kan. Kalau memang menurut Ibu Ayu itu memang akhirnya kita kembalikan ke penyedia, ya akhirnya kita sendiri yang membuat RAB secara sederhana nih, tanpa harus perencana. Oke. Iya, Bu. Kira-kira sudah tergambar ya jawaban itu, Bu. dan aplikabel ya? Tes. Iya, Pak. Siap, tes. Oke. Oh, Pak Pak Yulis ini mau mau memberikan pendapatnya, silakan Pak Yulis. Betakun. Pak Yulis betakun. Bertanya aja Pak Badar. Nggih, kawadah ulun kah? Ya, bisa, atau Bu Ayu bisa juga menegaskan aja kalau misalkan untuk belanja modal itu
apakah memang tidak boleh dilakukan secara swakelola? Nah, berarti pertanyaannya ke wadah Bu Ayu, silakan Bu Ayu. Oke, kalau swakelola itu sebetulnya kan harusnya ketika kita merencanakan awal, dimulai dari awal kita sudah tahu nih ini kita mau swakelola atau dengan swakelola. penyedia. Nah, kalau dengan swakelola, kelolanya kita harus tahu tipe 1, 2, 3, atau 4. Kita harus jelas dulu. Ketika tipe 1 berarti itu dikerjakan oleh SKPD sendiri. Ketika SKPD sendiri lihat itu apakah tupoksinya kita. Kalau iya, maka kalau dia tipe 1 dari awal itu sudah kita pilah. Sudah kita pilah. Contoh misalnya kegiatan pelatihan. Kita pelatihan swakelola tipe 1. Di pelatihan kita ada makan minum. Maka silahkan pilah makan minumnya. Ada ATK, silahkan pilah ATK-nya. Nah begitu juga ketika misalnya itu konstruksi. Konstruksi kalau itu memang adalah punyanya kita, maka kita pilih oh pembelian tanah. Maka itu maka akan terpilah oh ini pembelian material. Oh ini upah tukang. Nah itu sejak awal dari RKA itu sudah terpilah dan kita sudah tahu bahwa oh ini adalah swakelola. Kita akan melakukannya dengan swakelola tipe 1. Tuh. Jadi kalau sudah sebetulnya kalau kayak gini tuh ya. Mungkin bisa disimpulkan ketika memang dari awal tadi sudah direncanakan swakelola. Ketika di awal sudah diperhitungkan bahwa itu tupoksinya, ketika di awal sudah dipertimbangkan rencana actionnya nanti ABCD, berarti sebenarnya bisa dilakukan dari awal itu sudah direncanakan swakelola dan akhirnya dilaksanakan swakelola, tapi dengan catatan bahwa itu memang tupoksinya. Tapi memang kalau di awal sudah rencananya nggak ada rencana, maksudnya nggak ada rencana untuk diswakelola, tapi terus karena dianggap itu sederhana terus mau diswakelolakan, itu yang mungkin menjadi kurang pas kalau kasusnya untuk yang Pak Rosadi tadi. Jadi memang ini kan di awal sebenarnya sudah nggak ada niatan untuk diswakelola. Jadi ya mending dilanjutkan aja, jangan swakelola gitu. Tapi kalau sudah di awal direncanakan swakelola dengan memenuhi kriteria, sudah dipilah-pilah pengadaan barang jasanya, bisa aja dilakukan secara swakelola. Mungkin bisa disimpulkan seperti itu. Iya. Gimana Pak Rosadi? Ya Pak, terima kasih atas pencerahannya Pak. Sudah bengkoang kalau bercerah-cerah. Oh Ibu. Mungkin ini dari Ibu siapa nih? Dari Ibu Eliana TKMBM. Ada disebutkan pedoman kelengkapan STJ 2022 sudah adakah? Kalau sudah ada. Halo. Takuni Lisa. Oh, takuni Lisa. Lagi keluar. Lagi ke keuangan. Kita. Iya benar. Di bagian keuangan BPKAD yang mengeluarkan ya. Ya berarti teman-teman BPKAD ya. Berarti harus konfirmasi mungkin dari BPKAD ada di sini. Iya, ada tadi si dari Mas BPKAD Ari. bisa. Kita sharing aja nggak apa-apa juga ya. Saling koordinasi, kolaborasi. Jangan lupa absen silahkan, tuh materi udah kita upload ya. Mungkin kawan-kawan yang menanyakan bisa nggak minta slide-nya, itu sudah ada. Tadi ada pesan dari Kak Arif katanya kalau lewat Kak Alam. Siap Pak Badan? Oke. Kalau ada yang ditanyakan, silakan rekan-rekan sekalian. Waktu kita makin sedikit ini. Kalau sesuai dengan rencana. Nanti kalaupun misalnya kita perlu pembicaraan yang lebih, kita minta izin kepada penyelenggara nanti apakah dibolehkan atau tidak. Ini kalau nggak ada pertanyaan nih, saya mau nanya nih. Tadi saya mau terkait dengan RUP ini ya. Kita kembali ke RUP sesuai dengan topik pembicaraan kita. Ini ada pertanyaan nih. Ini kan dalam penyusunan spesifikasi kan ada itu di dalam RUP. Proses penyusunan RUP. Spesifikasinya itu di situ boleh nggak kita ya menyebutkan merek di dalam spesifikasi itu? Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan?
kan di RUP itu ada nama paket, kemudian kode RUP. Nanti ada di sana itu ada uraian pekerjaan, kemudian volume, spesifikasi. Nah, di dalam hal itu boleh nggak ya kita menyebutkan merek gitu ya langsung di dalam spesifikasi RUP? Mungkin ada yang bisa menanggapi? Perlu kah ditanggapi pian nih, pian serongan tau menjawab. Dia suka susah pertanyaannya, aku nggak gitu. Ada Anu, door Pak prize Ope, kah? Pak Ope. Ini belum TPP Jabalu. Ini Pak Ope nih. Yang masternya RUP ini. Waduh, Mister Pak. Mister penggaris Pak. PBJ muda PBJ muda kita yang baru masuk bersama kita ini bergabung. Kalau sedikit Iya, mungkin bayang gambaran aja. Kalaunya ada apa tadi Pak, merek ya, merek di RUP. Nah, sekarang kita kembali lagi ke DPA-nya. Di DPA-nya itu tertulis ada speknya atau enggak. Nah, kalau di DPA-nya tertulis spek, merek dan sebagainya, bisa di RUP disesuaikan dengan DPA. Jadi RUP itu kan kita menyesuaikan dengan DPA, kemudian apa pemilihan paketnya itu yang perlu ditegaskan. Nah, disitulah pemilihan belanjanya, maka belanja langsung, apa hasil kelola. Nah, di situ yang terkait tadi kalau ada merek atau apa itu tergantung pada DPA. Kalau menurut mungkin Pak Badar juga ada gambar lagi tambahan atau Mbak Mutiara? Nanya lagi Bu Mutiara. Kalau saran Ulun secara ini aja, karena kadang yang input manual, Ulun dulu selama input manual RUP itu misalnya ditulis penjilitan dan penggandaan dokumen. Tapi ketika misalnya menyebut merek juga harus memenuhi ketentuan yang di Perpres. Gitu. Kalau di Perpres itu gimana, Bu? Ketentuannya, Bu, terkait dengan merek, Bu. Boleh menyebut merek ketika salah satu dari dalam sistem. Bentar, buka materi. Bagian dari suatu sistem ya. Merupakan bagian dari suatu sistem. Yang sudah ada gitu ya? Iya, misalnya. Izin Pak, Betakun. Iya itu. Silakan Pak. Lurah Karang Taruna. Alhamdulillah. Lurahnya Bu Ayu nih. Dodi Saputra. Kepada Bapak Dodi Saputra, silahkan. Kepada Pak Dodi. Tapi di luar tema nih Betakunnya sedikit. Boleh. Mengganjal nih. Bapak silakan. Jadi kan ada terbaca semalam tugas pejabat pengadaan, artinya melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung lah, artinya dari 0 sampai 200 juta. Nah, kemudian selama ini nih pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang pengadaan langsung ini kebanyakan dilakukan oleh PPTK. Padahal dalam aturan pun kereda nih pengadaan barang jasa itu PPTK kecuali yang diberikan tugas sebagai PPK. Nah, jadi Ulun ini Betakun kalau misalkan kita mengadakan misalkan fotokopi yang nilainya paling 20.000, 50.000 atau nukar kertas serim aja gitu. Nah, apakah harus memang lewat pejabat pengadaan ataupun langsung PPK aja yang nukar gitu? Nah, karena Ulun lihati di anunya itu persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung. Nah, itu benar ya. Apakah itu memang harus lewat pejabat pengadaan? Karena di SKPD kedeseberatan SKPD pejabat pengadaannya di SKPD-nya banyak yang dari UKPBJ. Nah, mungkin itu aja ulun Betakun. Oke, makasih. Sama-sama. Ini gimana nih? Terkait dengan yang tadi Bu Mutiara mau menyambung dulu pertanyaan yang mana foto Pak Lurah tadi? Mana foto Pak Lurah? Iya, biar kami pinandu katanya. Ulun berokok sambil berokok. Pak Lurah nih mentang-mentang dibuat dalam plastik, Pak. Rokoknya, asapnya dibuat dalam plastik. Sampai akan stumat,
sertifikat PBJ Nah, Bang kelihatan nomor Sidin. anaknya. Kegantengannya tuh. Ulun broko kada nyaman. Sertifikat PBJ Bang sudah Pak Lurah Ya, yang Bah, baru lulus. kada boy. Belum Pak keluar. Lurah lulus loh, sertifikat baru. Selamat. Oke. Mudah-mudahan teman-teman yang lain pada semangat nyusul untuk ikut sertifikasi PBJ dan lulus mudah-mudahan ya. Lanjut, tadi gimana? Amin. Pertanyaannya mau dijawab punya Pak Lurah dulu atau menyambung punya Tiara dulu tadi? Mungkin Tiara masih bisa melanjutkan sedikit lagi terkait Iya. dengan spesifikasi tadi, biar nggak gantung teman-teman yang dengar gitu ya. Gantung, iya. Jangan hanya perasaan yang gantung, tapi jangan lama-lama gitu. Jadi kalau Iya. nyusun spek boleh sebut merek terhadap misalnya komponen barang, suku cadang, bagian dari satu sistem yang sudah ada. Sama Tentang purchasing pengadaan gitu ya. purchasing, Nah, pengadaan ya, purchasing. sama yang ada di dalam katalog elektronik. Nah, Oke. Jadi Nah, teman-teman yang mendengar, untuk memperjelas tadi pertanyaan Pak Badar bahwa bolehlah di RUP menyebut merek kayak gitu loh Pak Badar lah. ya. iya siap Bu. Oke, nah kalau pertanyaannya yang seperti itu terkait juga tadi apa yang disampaikan Mutiara, artinya lihat regulasi dulu, boleh nyebut merek terhadap tadi, apalagi kalau e-purchasing silahkan aja langsung nyebut mereknya kalau Iya, e-purchasing. iya. Tapi terhadap komponen barang atau jasa tadi, nah itu juga harus buhan pian teliti komponen itu seperti apa. Misalnya kayak laptop itu barang, maka nanti Identifikasi hasil dulu ya Bu ya. outputnya adalah laptop. Berarti laptopnya kada boleh disebut barangnya laptop. Tapi laptop terdiri dari komponen apa? Ada prosesor. Nah, prosesornya laptop itu apa aja? Ada AMD, ada apalagi Intel, terus ada iOS lah. Nah, ada 3 Mantap kan. benar Ibu. Nah, ada Paham komponen itu. benar. Tapi di antara prosesor itu, mana yang harus pian perjelas? Misalnya pian memilih iOS. iOS itu ternyata hanya dimiliki oleh satu merek. Maka jangan. Tapi ketika Intel maka bisa ada beberapa merek laptop yang bisa yang ada di beberapa merek gitu loh di semua misalnya Intel itu bukan Indomie telur lah Intel itu. Intel itu bisa aja di merek Asus, bisa di merek Acer, bisa Dell dan lain sebagainya, maka silahkan sebut merek prosesornya Intel atau hendak prosesornya AMD, silahkan. Nah, merek-merek tadi juga bisa. Tetapi kalau iOS maka sudah menjurus ke satu merek yaitu Apple Be Good. Oke. Nah, kalau itu berarti itu kadakawa. Nah, itu aja sih, artinya bisa kita pilih seperti itu. Atau kalau misalnya kayak konstruksi, tapi kalau konstruksi kan kereda merek gedung kan kereda. Nah, artinya spek itu menyebut merek nanti waktu di dalam spesifikasi teknis yang rincinya dari konstruksi itu. Itu aja Pak Badar. Terus Iya. untuk Tapi Bu, yang kalau kayak gini Bu, sebentar. Kalau itu ini seandainya di RUP-nya sudah disampaikan bahwasanya dia akan melaksanakan dengan pembelian melalui e-purchasing. Di situ disebutkan juga merek laptopnya, misalnya boleh juga berarti ya. Apa yang kada boleh gasan pian tuh? Masya Allah. Terima kasih Bu. Lama pula ansulannya. Ansulannya hadangi, ansulannya balum. Tapi ingat. Belum lagi angsulannya. Tapi ingat, apakah ketika disebutkan di dalam RUP itu tiba-tiba ternyata di dalam katalog mereknya sudah kereda, apakah jadi kendala kada? Nah, itu kan ini lagi artinya berarti perlu juga lah meriksa katalog kan? Barang yang ready. Iya, barang yang ready itu apa, series apa yang ada gitu ya. Apa PPJ izin. Siap. Tanya. Apa PPJ? Nama Maya, suara Ibu Ina. Masuk. Kabar PPJ itu nah apa nih? Sawi sudah ada lah dikirimkan udah pian lah. Dadah. Baju tulisan Ayu mana baju tulisan Ayunya? Sudah stay. Sekarang Bu Ayu melanjutkan nih. Ya, untuk kelurahan dari
Mas Dodi, Ading Dodi tadi pertanyaannya tuh gimana kalau beli fotokopi, kalau mau fotokopi 10 lembar, Nah, itu perlukah diproses oleh pejabat nanti Mas perdana Julis atau bisa gimana tambahkan lah, Mas Julis sama Pak Badar sama Tiara juga boleh tambahkan, Ita juga boleh, kawanan yang lain juga boleh. Oke. Pertama, alhamdulillah ulun bersyukur benar ada satu lurah yang ketujuh membaca PBJ. Senang benar ulun. Alhamdulillah. Benar Pak Al. Nah, bujur jerpian pengadaan langsung pejabat pengadaan tugasnya hal-hal yang berikut. Nah, karena pian ketujuh membaca, ulun bawa pulang pian untuk membaca peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Catatlah tentang bagaimana pemilihan penyedia pengadaan barang jasa melalui pemilihan penyedia. Salah satunya tugasnya pejabat pengadaan adalah melaksanakan pengadaan langsung. Di mana untuk pengadaan langsung barang garis miring jasa lainnya itu ada antara perbedaan dengan SPK dengan nota pembelian ketika nilainya sampai dengan 10 juta atau dengan kwitansi sampai dengan 50 juta. Nah, di situ ada prosesnya lagi Pak Ai. Ketika untuk 50 juta sampai 10 juta sampai 50 juta tadi itu ada tahapannya yang kita bisa disebut dengan pembelian langsung. Yang satunya bahwa pejabat pengadaan itu memesan. Nah, memesan barang dan lain sebagainya itu kalau bisa lewat sosialita tuh bisalah memesan. Tapi itu dalam konteks artinya memang harus ada pesanan. Tapi kalau kita menukar di nomor 2 itu juga artinya penyedia menyerah Tiara mungkin bisa menjawab, membacakan Nun kada penyedia membaca dan ininya. PPK dan penyedia melakukan serah terima. Nah, menyerahkan serah terima yang nomor 2. Terus yang nomor 3 apa Mas? Penyedia menyerahkan bukti pembelian atau pembayaran atau Bukti kwitansi pembelian itu kepada berarti PPK. nota atau kwitansi. Terus yang keempat, PPK melakukan pembayaran. PPK melakukan pembayaran. Tetapi di antara 3 dan 4 itu ada kata sambung dan garis miring atau. Dari 4 tahapan itu yang kalau dalam bahasa hukum, ulun mohon maaf ketika ini keliru tolong dibetulkan, bahwa ketika ada kata-kata dan garis miring atau artinya dari keempat tahapan ini 2 tahap saja itu sudah ada, maka ini bisa sah. Artinya bisa dinyatakan bahwa ini sah transaksinya. Artinya ketika itu membeli langsung pejabat pengadaan tanpa memesan langsung penyedia saja menyerahkan kepada PPK bisa nggak? Bisa. Atau ketika melakukan adanya pembayaran saja di akhir bisa nggak? Bisa. Nah, tetap dan di kalimat akhir itu ada bahwa ada kata kalimat bahwa pejabat pengadaan dan PPK dalam melaksanakan tahapan ini dapat dibantu oleh tenaga atau tim pendukung. Nah, tenaga atau tim pendukung. Siapa tenaga tim pendukung? Adalah staf-staf yang ada di dalam SKPD atau organisasi tersebut. Nah, itu Pak Lurah. Gimana, Siapa Pak Lurah? Pak Lur. Siap, Bu. Share-kan kalimatnya. Atau tambahan lagi silahkan. Ini. Jadi mungkin disimpulkan aja. Nah, ketika belanja langsung sampai 50 juta dan realitanya tersebut memang tidak perlu istilahnya dibantu oleh pejabat pengadaan, ya sudah kita pakai poin yang nomor penutup tadi. PPK dan pejabat pengadaan dalam melaksanakan tahapan pengadaan langsung dapat dibantu oleh tenaga atau tim pendukung. Jadi ya sesuai dengan realitanya aja, siapa yang melakukan itu aja. Tidak harus oleh pejabat pengadaan. Artinya dia membantu dalam bertransaksi atau belanja tadi. Siap. Artinya kalaupun memilihnya bisa aja PPK langsung atau tim pendukung tadi ya yang ini misalkan kami SK-kan tim teknis untuk kegiatan ini. Bujur banar pian Pak Lurah, keren. Ya kan, siap. Supaya ada apa ngarannya karena kan apa ngarannya selama ini bilangnya apa PPTK-nya dicari. Nah, PPTK itu kada salah Jopang dicari. Soalnya PPTK itu pengelola keuangan daerahnya. Jadi kalau PPTK itu kredit duitnya kada kau cair. Iyalah. Siap. Kalau lurahnya apa kada dicari lah. Lurahnya dicari bilangnya ada masalah aja.
Udah Kemudian- kayaknya waktunya sudah habis tuh. Tapi ini masih ada satu pertanyaan, tapi mungkin terakhir kali ya, dari Ibu PKM GM Bumi Makmur. Nah, ada dua malah nih. Fotokopi apakah kena pajak berapapun nilainya katanya? Ada. Ada. Kalau dari bendahara kita itu tadi informasinya berdasarkan verifikator di Setda, kalau di atas 2 juta itu kena. Tapi kalau di bawah 2 juta transaksinya di bawah 2 juta sih tidak kena. Iya, Itu makanya informasi dari berat. ya. Makanya kan artinya ada batasan. Ya, tuh. Seperti itu. Wujud jala babadar jawaban ulun. Kena ulun kupan pen sambatse. Itu ada betakunan lagi tuh nah. Iya, satu lagi tuh nah. Iya, Muhammad Arbani. Betakunah. Siap. Untuk pembelian barang Silakan, seperti Pak. ATK atau makan minum, apakah kita diwajibkan membelinya harus lewat sosialita? Terima kasih. Nah, tolong Pak Ove. Mohon kami dari UKPBJ harus. Iya. Alhamdulillah kalau di PBJ lewat sosialita. Manfaatkan semaksimal mungkin ya lo. Ya, iya. Oh iya, salah satunya kayak gini. Kalau lewat sosialita, insya Allah bentuk kontraknya yang berupa nota dan kwitansi itu sah karena bertanggal dan bernomor secara resmi. Ya. Nah, kalau Ya. pian secara manual, ulun kada tahu apakah itu bisa dipertanggungjawabkankah sesungguhnya atau tidak. Iya. Masya Allah. Karena biasanya banyak lupa di tanggal ya loh Kak, biasanya tidak bertanggal, tidak bernomor gitu. Nanti itu kan padahal dimasukkan lagi di pencatatan kan, pencatatan yang bintek kita adakan pekan yang lalu gitu. Dan Iya. itu diminta Non tender ya berarti ya di LPSE. Iya, pencatatan non tender melalui aplikasi SPS. Tapi gimana Saya misalnya tanyakan nih kepada ya. Misalnya nih gimana kalau misalnya di kwitansi atau nota yang misal belanja gitu ke pasar, kada lewat sosialita, tapi di belakang notanya minta tanda tangan pejabat pengadaan, minta tanda tangan ini, tanda tangan itu, padahal kan itu cuma beli misalnya 1 juta gitu. Apakah itu harusnya gitu nah? Gitu nah. Oh. Kemarin itu yang Gimana sih dikasih sebaiknya gimana gitu nah. Soalnya kan beberapa SKPD Kebanyakan ya. Dulu pejabat pengadaan di belakang nota itu Iya, atau di belakang iya. kwitansi. ya. Apa jawabannya nih? Pendapat, saya berpendapat boleh. Boleh. Ketika memang pejabat pengadaannya yang melakukan transaksi ya istilahnya yang belanja ke pasar, yang beli biarpun cuma 1 juta ya kalau disuruh bertanda tangan ataupun mengetahui ya harus mau karena yang melakukan gitu. Ya. Tapi ketika memang waktu transaksi, ketika waktu realisasi belanja tadi tidak koordinasi ataupun tidak izin dulu atau bukan izin lah istilahnya memberitahu dulu kepada pejabat pengadaan, tiba-tiba ditodong disuruh bertanda tangan, ya kalau misalkan saya yang jadi pejabat pengadaan saya nggak mau gitu aja. Mengada-ada ya itu kesannya ya. Orang nggak belanja tapi disuruh ngaku belanja. Ya. Tapi ada loh yang misalnya ketika nggak ada tanda tangannya, SPJ-nya nggak bisa dicairkan, nah tuh gimana tuh? Nah, sebetulnya ada minimal dari isian dari kwitansi itu identitas para pihak. Para pihak ini sebetulnya pejabat pengadaan bukanlah pada intinya. Kemudian ada nilai pembelian, jenis dan jumlah barang jasanya, tanda tangan penyedia. Nah, itu tanda tangan penyedia itu harus ada di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian tanda tangan PPK yang harus ada itu sebetulnya tanda tangan PPK untuk sebagai mengetahui malah. Bu, PPK ini sebagai penanda tangan pejabat penanda tanganan kontrak lah maksudnya PPK. Iya, atau pemuda pengembala kambing kada mungkin Bang lah. Itu di berita acara serah terimanya Bu atau gimana Bu? Kan di kwitansinya tidak ada serah terima di kwitansi. Dilakukan dengan cara jadi pembeliannya itu kan kwitansi itu membelinya kan secara langsung tuh tanpa nego-negoan lah sebujurnya bisa aja lah sebujurnya kan kayak itu sampai 50 juta itu aja Bang. Oke. Ini waktu kita ini sudah lebih sampai dengan 17 menit nih. Gimana ini Bu? Masih ramai kayaknya.
Masa nolak kalau ada yang Banyak mau ini lagi bertanya. kayaknya pertanyaan-pertanyaan ini. Ini ada dari Ditambah aja jamnya RSUD lagi. Bu Yasin. Sampai jam 11 ya. Kita sampai jam 11. Aku jam Sepakat berapa? semua? Ayu sampai subuh suka. Enggak, ini lagi masalahnya lagi ngedrop. Jadi ini sambil Siap. Kalau Iya. Ada aja Mas Yulis sama Pebadar. Tenang. Kepada RSUD Bu Yasin, boleh ya teman-teman kalau ada yang mau bertanya dari RSUD. Kepada Bapak kami persilakan Pak. Siapa Iya, tuh? terima kasih Bu. Siapa? Pak Jri, Pak Jri. Wahyu. Bukan Pak Wahyu ya. Oke. Oh, Pak Wahyu. Silakan Pak. Izin Bu mengenai pencatatan tadi. Untuk Boyasin sendiri kan di 2021 dia nggak mencantumkan untuk pencatatan di BAKHP. Jadi di RUP itu cuma mencantumkan e-pur casing. Jadi waktu pencatatan 2021 agak kesusahan. Nggak bisa kan RUP-nya dibaca di pencatatan. Nah itu mohon Bu, untuk 2022 ini adakah pemisahan untuk e-pur dan penunjukan langsung? Pengadaan langsung, maaf. Ya, terima kasih. Okay, that's good question. Silahkan Pak Badar jawab. Bentar, ini dananya APBD atau BLUD? Nah, bejur. BLUD Bu, untuk BAKHP. Kalau BLUD sebetulnya saran ulun, masukkan semua anggaran BLUD. Kalau itu tidak pasti, tulis di belakangnya pengecualian. Kan BLUD pengecualian. Jadi tulis aja pengecualian, kecuali yang e-purchasing. Kalau e-purchasing itu jelas lah, e-purchasing itu jelas. Jadi kalau yang lain, hendak kode rekeningnya berapapun, misalnya nih kan ada tetap juga belanja itu kan tetap ada 3 ya. Di BLUD ada barang jasa jual, tetap ada belanja modal jual loh, tetap ada juga belanja layanan ya, bidang layanan ada ya. Saya ulun lupa. Jasa. Jadi kalau itu belum pasti dan lain sebagainya, silahkan masukkan aja anggarannya berapa, tapi tulis di belakangnya adalah pengecualian. Kecuali Pengadaan yang seperti dikecualikan gitu ya. pengadaan yang dikecualikan kan tulisannya situ pengecualian, di dalam RUP kan pengecualian tulisannya. Nah, kecuali yang tadi yang mereka e-purchasing itu jelas, itu pasti, silahkan langsung. Atau misalnya kayak belanja modal yang pasti akan tender, silahkan itu langsung juga di situ secara jelas. Tapi kalau yang lainnya tulisannya pengecualian aja. Jadi tetap terbaca di dalam RUP, tapi belum rinci karena ulun paham benar kalau BLUD itu bisa berubah-berubah kapan saja. Lah, itu aja sih. Ya Bu, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, terima kasih kepada Bapak yang bertanya sama Ibu yang menjawab. Ini kita posisi pada jam 10:50. Kita lanjutkan ya. Ya. Kata Bu Mahrita Sampai tadi jam 11 ya. sampai jam 11 gitu ya. Kalau kayak itu Sampai jam ulun izin dahulu lah. Ulun sudah kada sanggup lagi. Atau Siap, kita Bu. hentikan sekarang, Bu. Kada itu Hentikan bukan sekarang. Masih bukan tiang aja. Oh, Badar bisa Badar. Oke, Narasumber Bu kita Ayu. ini. Iya betul. Jadi kan ada Pian, tenang lah gitu. Monggo Bu Ayu silahkan mungkin bisa istirahat ya. Mungkin juga cuma 5 menit kok. Ya mudah-mudahan nggak tidak ada yang dimatikan ya. bertanya. Oke, assalamualaikum. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat keadaan. Amin. Ya benar. Jangan lupa isi Ya. absen Bapak Ibu semua terus Ya, ketika link di absennya akhir diisi. acara, di akhir acara diminta open kamera semua biar bisa di screenshot. Oh iya. Ada dari Pak Kayak Syahril ini salam sehat semua katanya. salam sehat semua betul. Amin. Sambil menunggu waktu lagi ada yang mau ada yang mau Mau dikasih bertanya pertanyaan lagi? enggak? Pertanyaan biar Oh. masih banyak itu. Berarti mungkin Pak Badar ngasih itu lagi sama Tiara ya sambil nunggu sampai jam 11 kita Oke. Oke. bisa satu pertanyaan nggak ya Pak Badar? Ini Iya. terkait dengan apa? Dalam Pengisian hal RUP kita ya, ini Pak, ya? pemaketan. Oke. Di dalam kitab penyusunan RUP itu kan ada disebutkan gitu
form yang harus kita isi, yaitu ya atau tidak itu produk dalam negeri. Ini gimana ya penjelasannya ya? Oke, lu langsung jawab aja gini lah. Mengingat Oke, waktu, silakan. produk dalam negeri itu sebaiknya dicentang iya. Karena ini ada di Perpres 16 2018 beserta perubahannya Perpres 12 tahun 2021. Penggunaan produk dalam negeri ini perlu ulun tampilkan slide atau enggak? Enggak usah ya. Jadi Silakan, untuk silakan. penggunaan produk dalam negeri itu KLPD, Kementerian Lembaga Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional tadi. Makanya ketika di RUP-nya pun harus dicentang iya. Jangan sampai nggak dicentang iya, kecuali memang pembeliannya itu misalnya Alkes belinya di Jerman gitu. Nah, misalnya. Terus ketentuan di dalam Perpres ini bisa nanti dibaca di pasal 66 bagian 1 apa 2 ini, penggunaan produk dalam negeri. Jadi ada kewajiban penggunaan produk dalam negeri ini terutama jika ada nilai TKDN-nya yang paling sedikit 40%. Wah, ini kalau udah pakai persen-persen bingung ya. Pokoknya intinya bahwa sebenarnya produk dalam negeri itu wajib gitu. Dalam Perpres itu gitu. Secara Lebih diutamakan gitu ya. Iya, produk dalam negeri ini sebenarnya diutamakan banget gitu. Dimulai dari semua tahap lah, pokoknya sebenarnya nggak cuma tahap perencanaan, tapi juga persiapan, pemilihan, itu juga harus ada produk dalam negerinya. Dan memang harus dan juga wajib dimasukkan atau dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis atau KK dan dokumen pemilihan. Nah, gitu. Tapi kalau mau barang impor, barang itu artinya barang tersebut belum bisa diproduksi di dalam negeri dan volume produksi dalam negeri ini tidak mampu memenuhi kebutuhan. Jadi kita mau pesen apa gitu, nggak mampu memenuhi, artinya ya udah produk impor nggak apa-apa. Nah, kalau bisa kan sebenarnya di dalam Perpres itu mengatakan bahwa KLPD itu sebaiknya memperbanyak pencantuman produk dalam negeri dalam katalog elektronik. Kalau bisa juga kita misalnya punya yang biasa belanja langsung gitu, masukin aja penyedia-penyedianya, disarankan di sosialita. Jadi lebih mudah lagi gitu. Itu jawabannya Pak Badar. Oke, terima kasih Bu. Ini Ahmad Royani enter waiting room. Oh ya, oke. Berarti produk dalam negeri itu tidak mesti gini. Kalau barang import kan jelas nih. Ya. Tapi ada juga berarti ya produk dalam negeri itu yang mana TKDN ditambah BMP-nya itu tidak mesti harus 40% ya. Artinya gini, boleh jadi dia komponen luar negerinya yang bukan dalam negeri ya, komponen luar negerinya itu lebih dari kurang dari 40%. Kurang dari 40%, bagian dari komponennya itu kurang dari 40%, dia tetap bisa disebut sebagai produk dalam negeri gitu ya. Berbeda dengan barang import gitu. Kalau import kan 100% itu 0% itu TKDN-nya. Tapi kalau produk dalam negeri ini mungkin aja gitu ya, TKDN-nya kurang dari 40%, tapi dia tetap disebut sebagai produk dalam negeri. Gitu ya kira-kira ya. Nah ini kelihatan ya, di dalam penggunaan produk dalam negeri nih, ini yang kata Pak Badar tadi. Nah, kewajiban. Jadi memang kita wajib kan, nah karena wajib, ini yang kata Pak Badar persen-persen tadi, tingkat komponen TKDN tambah bobot manfaat perusahaan paling rendah 40%. Nah itu. Gitu. Oke Pak Badar lanjut. Terima kasih Bu Mutiara. Mungkin ada teman-teman yang lain gitu sebelum saya tutup dengan pantun. Mantap nih, kayaknya perlu. Dari tadi Mas Ari juga pantun-pantun terus nih, ternyata banyak kok yang bisa pantun ya. Perlu dikembangbiakan itu, langka masuk UNESCO. Perlu diviralkan. Supaya pantun adalah Iya benar. budaya lokal kita. Iya, benar. Kita tinggal 3 menit ya.
Iya, kayaknya mungkin udah mau closing statement dari Tiara, ada nggak nih? Jadi mungkin iya. mengarah ke sana aja. Saya gimana Pak Badar? Menurut Pak Badar gimana? Iya nih, kayaknya sudah saatnya kita nih closing statement dari Bu Mutiara. Waktu kita sudah melebihi dari rencana awal, sudah 27 menit lebih dari rencana awal. Jadi kayaknya closing statement bisa disampaikan sekarang deh Bu, sebelum kita akhiri. Nanti berakhirnya tepat jam 11.00. Silahkan Bu Mutiara. Oke. RUP ini penting banget sebenarnya dalam perencanaan pengadaan barang jasa, dan perencanaan pengadaan barang jasa ini adalah hal yang krusial banget dalam melaksanakan pengadaan barang jasa. Artinya nggak ada perencanaan ya nggak bisa dilaksanakan pengadaan barang jasanya. Kemudian jangan lupa bahwa apa yang setiap kita kerjakan itu ada pertanggungjawaban, mau di dunia maupun di akhirat, mau yang sudah direncanakan, apa yang sudah direncanakan, yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat kita semua, jadi jauhkan dari fitnah dunia gitu ya, mudah-mudahan berkah. Ulun akhiri, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mutiara yang bersedia untuk menjadi narasumber kita pada kali ini. Sebelum saya tutup gitu ya, saya mencoba berpantun nih. Cuman tolong mulutnya ditutup, jangan sampai ketawa kalau bisa. Karena ulun ada tapi biasa, ulun maulah pantun. Cakep. Cakep. Belum dimulai. Siapa yang ya? Siap. Siap. Pantunnya Pak Badar. Ya, open kamera dong, menghargai Pak Badar. Diam dulu. Siap. Tolong Pak. Mulailah. Kamera dulu. Asam Jawa masam. Tapi masam lagi. Tempuyak. Ulangi, suaranya nggak kedengeran. Asam Jawa masam. Tapi masam lagi tempuyak. Nyaman tempuyak. Ini nalah, untung ulun kada manjap menjawab gini. Nyambat masam lagi di bawah ketiak. Nah. Astagfirullah. Terpaksa tertawa Pak kami Pak. Yang tadi nyuruh kata tertawa. Ulangi aja. Enggak, ada yang kita merusak pantun yang tadi toh. Asam Jawa masam. Tapi masam lagi tempuyak. Campur lombok ditambah uyah. Gula habang diulek. Mau bikin apa sih? Pencapan dong. Kanan lagi, makanan lagi. Ya maksudnya sambal rujak. Balas Kang Harkat. Kang Harkat balas. Pentong. Di dalam rujak. Maksud lagi mau. Pentong kan? Lanjut banget nungguin. Ya Allah. Para pemirsa, teman-teman, itu tadi gilanya dia, jarang kelihatan itu. Ulun lanjut ya. Anak lagi mana? Lanjut, cakep. Ulangi lagi lah. Nah. Jangan masam terus. Tapi masam lagi tempuyak, dicampur lombok ditambah uyah, gula habang, jadi sampai enak. Walau acara bepanderan ini ada banyak, tapi mutu dan manfaatnya ada diragukan sanak, insya Allah. Cakep. Tiara. Tapi itu bukan pantun, kebanyakan kalimatnya. Kebanyakan kah? Itu Tolong mendengarkan, tolong diedit kalimatnya dikurangi. Itu apa sih yang lebih daripada pantun yang 12 bait itu? Apa namanya, bilang jargit, aku lupa. Pantun 4 bait doang. Itu berapa? Satu baitnya 1 kalimat itu Ki.
Iya, satu kalimatnya tuh paling banyak 5 kata. Dia 7, 9. Oke, ini acara sudah lebih dari jam 11. Lebih Ya. 2 menit dari jam 11. Mungkin saya tutup Ya. ya. Foto. Ayo foto. Ayo. Foto. Open kamera. Saya tutup dulu. Foto dulu atau tutup dulu? Saya tutup dulu ya. Oh iya. Nah, baru foto-foto. Ya, kepada pemirsa sekalian yang hadir di Zoom ini, saya ucapkan terima kasih semua karena mengikuti acara sampai akhir ya. Saya minta maaf apabila dalam atau menjadi moderator pada pertemuan kali ini apabila ada kalimat yang sengaja terjadi kesalahan sengaja atau tidak disengaja. Tidak berbanyak-banyak panjang lebar karena panjang kalikan lebar itu adalah luas gitu ya, dan saya tidak ingin permasalahan kita ini menjadi meluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa jadi ke bawah ketek? Aku kan bingung. Itu padahal Pak Hari itu bilang, Pak Badar bawa main tenis meja aja katanya. Masalahnya biar kada cocok Bu Pantun. Oh iya kah? Nah, Iya. cocok tuh kalau ada yang bawa main tenis meja. Iya, tapi aku bingung kenapa sih ke bawah ketek? Aneh. Pantun pencetus lapar katanya. Kalau ada yang tadi Oke. Lucu banget. Oke, terima kasih kawan-kawan seberatan atas partisipasi di kegiatan Danda Mantarus. Memang kegiatan Danda Mantarus ini diformat dengan acara yang ringan, banyak bercandanya juga. Dan itu memang sisi lain Pak Badar yang jarang terlihat sebenarnya. Si ketek tempuyak nggak paham dia nonton apa gitu. Tapi alhamdulillah kita jadi sangat terhibur. Jadi mudah-mudahan nanti setiap bulan kegiatan Danda Mantarus akan selalu kita adakan. Di bulan Maret nanti rencananya sih kita bakalan ngomong masalah PPK dan PPTK dalam PBJ. Jadi mudah-mudahan di bulan Maret nanti tidak jara-jara bukan mengumpati kegiatan kami. Jangan jadi ingat untuk minta-minta materi tadi itu disilakan di atas di-download, terus daftar hadir juga di-download. Diisi maksudnya, mudah-mudahan jadi kita bisa mengetahui kira-kira teman-teman pada itu nggak gitu ya, banyak tertarik atau tidak untuk kegiatan kita. Oke, tidak kalah dengan Pak Badar untuk berpantun, tapi saya nggak bisa lucu kalau berpantun tuh, yang bujur harus jujur gitu. Nah, begawi lembur dikawani acil irus, begawiannya ngalih, maka ditinggalakan lawatan, semangat umpat dan daman tarus, rakat mufakat kita barataan. Oke. Sabuting. Nah, ini khusus desain si Dana. Jadi tadi si Acil Irus mamanya, Nang Nena anaknya Dana. Oi Dana, Rajib Perdana Rusade. Admin sirup Dukcapil namanya Dana. Orangnya pintar dan selalu ceria meski Omikron melanda di mana-mana, harus tetap sehat dan bahagia. Oke. Cakep. Masih ada yang mau izin masuk grup gitu ya. Oke, kira-kira itu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kalian tidak jarang mau umpati acara Danda Mantarus berpandiran pengadaan barang dan jasa, santai tapi serius. Ketemu lagi bulan depan. Mungkin untuk acara kita dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah durian, buah putih. Keren, euy. Foto sudah Kak foto? Foto sudah nggak tadi? Foto belum? Sudah. Dan di screenshot.